Kompetensi dasar. Adanya pengakuan dari mahasiswa bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa terhindar dari politisme, ateisme, dan sinkretisme. Indikator. Mahasiswa menjelaskan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pengalamannya bahwa Tuhan itu ada dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa merumuskan beberapa perbedaan pokok antara pandangan Kristen dengan pandangan non-Kristen tentang kebenaran dan fungsi Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, mahasiswa menunjukkan alasan berdasarkan Alkitab bahwa Tuhan Yang Maha Esa dapat dikenal hanya di dalam Yesus Kristus. A. Bentuk-bentuk penyembahan kepada yang gaib. Teisme, penyembahan kepada Tuhan yang gaib sebagai sesuatu keberadaan yang pribadi dan yang menyatakan diri dengan wahyu kepada orang-orang tertentu. Monoisme, bentuk penyembahan kepada ilahi atau yang gaib sebagai keberadaan yang tidak pribadi yang gaib dipercaya identik pada Allah. Non-teisme, bentuk penyembahan kepada yang gaib sebagai kekosongan. Demonisme, sesuatu yang bentuk penyembahannya kepada kuasa gaib yang jahat yang berada di balik alam ini dipimpin oleh setan. Keberadaan Tuhan atau Allah menurut agama-agama non-Kristen, agama primitif atau suku. Tuhan atau ilahi itu digambarkan dalam konteks panteisme atau semua yang ada di dalam adalah ilahi. Agama Buddha, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa itu disebut Sang Hyang Adi Buddha adalah kekosongan. Yang ketiga, agama Islam. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah satu inti utama dalam ajaran Islam. Keberadaan Tuhan hampir sama dengan agama Kristen. C. Pandangan ateisme tentang ketidakbenaran Tuhan atau Allah. Ateisme adalah suatu aliran berpikir atau sikap yang berusaha menyangkal atau meniadakan kebenaran Allah. D. Keberadaan dan fungsi Tuhan Yang Maha Esa menurut iman Kristen. Pertama, keberadaan Tuhan Allah. Iman Kristen yang termasuk dalam bentuk penyembahan teisme yang mempercayai dan menyembah Tuhan Allah sebagai pribadi. Pribadi bukan dalam bentuk atau material. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. 2. Fungsi Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pencipta segala-galanya, pemelihara, pelindung, pembebas, dan penghukum. Kedua, Allah memberi jaminan kehidupan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, mengacu pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, keberadaan Allah itu adalah Allah yang jauh. Dalam perjanjian baru, keberadaan Allah sudah menjadi Allah yang dekat. Allah serta kita dalam Matius 1 ayat 23. Esensi keberadaan Allah yang sudah ada pada mulanya. Yesus Kristus wujud Allah yang menjadi manusia. Kesimpulan dari materi ini adalah landasan berpikir mereka adalah materialistis, positifnya, rationalis. Mereka membuat kemampuan berpikir menjadi jaminan kebenaran.